Jadi dari kecil kita sudah melihat bahwa bukan jabatan formalnya, tapi kontribusinya ke masyarakat itu yang akan membuat orang bisa meninggalkan legacy, membuat orang akan tetap dikenang. Nah, dari kecil yang kita cari itu bukan posisinya. Legacy yang kita tanggalkan salah satunya adalah nama baik. Kayak orang seperti saya, ini berat nyandang nama besar ini. Karena apa? Nama besar ini tidak cuma dibangun oleh seorang Gus Dur, tapi oleh Mbah Hashim, Mbah Wahid, dan lain sebagainya. Panjang rentetannya. Nah, kalau seorang Yeni kemudian bikin macam-macam yang aneh-aneh, merusak nama besar yang sudah dibangun, ya, brand awareness ini, brand apa namanya, loyalty yang sudah tertanam di masyarakat karena jasa-jasa yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut. Saya ngerusak, itu kan dosa banget. Itu rasanya seperti itu. Jadi ini yang jadi pagar buat kita. Nah, kita lihat bahwa sekarang, Bang, kalau orientasinya hanya politik formal, mohon maaf, berapa banyak sih mantan pejabat yang sekarang orang aja lupa, keleleran ibaratnya gitu ya. Jadi ke acara juga nggak terlalu dianggap. Terus orang juga lupa beliau siapa, orang nggak kenal juga, kontribusinya tidak dikenang. Ya, padahal dulu ketika jadi menteri, jadi apapun, waduh, yang kalau pergi 30 orang, ada yang bawain tasnya, ada yang bawain ini, bawain itu, segala macam, wah heboh gitu kan. Begitu jadi mantan, pergi sendiri, sendiri, nggak ada yang perhatikan. Nah, itu dia. Saya lihat itu dari, saya kan sudah lama ke dalam Mbak Yeni gitu ya. Sebagai anak mantan presiden, saya lihat iki uang iki apa ya, tidak ada rasa sungkan untuk jalan sendiri. Ya, karena biasa begitu. Ya, apa sih namanya tuh bahasa Jawanya itu? Apa tuh? Post power syndrome ya? Bahasa Jawanya. Karena tidak pernah merasa punya sindrom berkuasa. Berkuasa itu penting. Untuk apa? Untuk membuat perubahan positif di masyarakat dan di negara. Karena kekuasaan tetap adalah mekanisme paling cepat untuk membuat perubahan. Setuju? Kan gitu. Melalui policy, melalui melalui kebijakan publik, dan kemudian alat lainnya adalah melalui anggaran, ya, politik anggaran, kita bisa membuat banyak hal, membuat banyak terobosan, membuat banyak aturan regulasi yang tentunya dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kan kira-kira begitu. Tetapi kalau misalnya orientasinya di kekuasaan hanya untuk bermegah-megah, hanya untuk menikmati, nanti nggak bisa ninggalin legacy yang baik. Juga ya. Ya, artinya itu mungkin posisi politik dalam pandangan saya hanya perannya. Kadang kita berperan sebagai pengajar di masyarakat, kadang kita berperan sebagai pembuat kebijakan, kadang kita berperan sebagai advokat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat termarginalkan. Ini semua peran. Tujuannya satu, yang penting kita tetap konstan, setia pada tujuan dan prinsip-prinsip yang kita anut. Menurut saya begitu sih. Jadi mau di dalam mau di luar sistem sama aja, asal setia pada prinsip itu. Ya, kalau ketika kemudian ada kesempatan momentum politik yang memungkinkan saya bisa masuk ke dalam sistem ke depannya nanti gitu ya, selama itu tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang saya yakini, itu bukan sesuatu yang akan saya tolak, tetapi tidak akan saya kejar secara mati-matian dengan menghalalkan segala cara. Ini juga penting. Jadi ini mengalir aja, semuanya mengalir, dan setiap titik proses kehidupan yang saya jalani, ketika saya menoleh ke belakang, saya lihat memang harusnya seperti ini, sudah terjadi harusnya seperti ini nih. Memang Tuhan menggariskan seperti ini. Betul, ini sudah pas. Kalau saya masih di PKB dulu, misalnya ya, nggak dicampakkan ini ya bersama Gus Dur, dicampakkan dari PKB gitu misalnya. Jangan-jangan saya akan seperti politisi yang lain ya, bersikap sangat pragmatis. Jangan-jangan fokus saya cuma hanya sekedar mendapatkan kekuasaan. Jangan-jangan waktu saya habiskan hanya untuk negosiasi supaya dapat jabatan politik. Nah, jangan-jangan gara-gara itu saya nggak ketemu suami saya, kan kira-kira gitu. Nah, jadi ini semua sudah pas porsinya, sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Iya.